Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab kali ini adalah tentang status dari huruf jar. Huruf jar dilihat dari segi statusnya ini ada 3 macam. Yang pertama, ada yang masuk di dalam kategori huruf jar asli, kemudian ada yang masuk di dalam kategori huruf jar zaid, dan ada yang masuk di dalam kategori huruf jar syabihuz zaid. Kita mulai dari yang pertama dengan huruf jar asli. Huruf jar asli ini adalah huruf jar yang memiliki makna dan maknanya ini terkait dengan lafadz sebelumnya, yang dalam hal ini disebut dengan muta'allaq. Kita ambil contoh seperti lafadz katabtu bil qalami. Kata betul menulis siapa saya bil qalami dengan pen. Di sini terdapat susunan jar majrur di mana huruf jar yang ada adalah huruf jar asli. Ba sebagai huruf jar asli di sini memiliki makna. Dalam hal ini makna daripada huruf jar ba adalah isti'anah, yaitu menjadikan kalimat isim yang terletak setelahnya sebagai media atau perantara ketika kita melakukan sesuatu. Jadi katabtu menulis siapa saya bil qalami dengan perantara pen. Apanya yang dengan perantara pen itu? Menulisnya. Jadi dia memiliki makna dan dia masih memiliki keterkaitan dengan lafadz sebelumnya. Contoh yang lain seperti lafadz jalastu ala al-kursi. Jalastu duduk siapa saya alal kursi di atas kursi. Di sini terdapat huruf jar ala, di mana huruf jar di sini memiliki makna yang dalam hal ini bermakna isti'la, yaitu bermakna di atas. Huruf jar ala di sini di samping dia memiliki makna, dia juga memiliki keterkaitan dengan lafadz sebelumnya. Jadi jalastu saya duduk alal kursi di atas kursi. Apanya yang di atas kursi itu? Yaitu duduknya yang di atas kursi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi untuk huruf jar yang masuk di dalam kategori huruf jar asli itu semuanya memiliki makna dan fungsi masing-masing, dan dia itu juga memiliki keterkaitan dengan lafadz yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah huruf jar zaid, yaitu huruf jar tambahan. Huruf jar zaid adalah huruf jar yang tidak memiliki makna. Jadi dia tidak memiliki makna dan dia juga tidak memiliki keterkaitan dengan lafadz yang lainnya. Jadi sekalipun dia itu ada di dalam susunan namun dia tidak bermakna. Namun sekalipun demikian dia tetap sebagai huruf jar yang dapat mengejarkan terhadap kalimat isim yang terletak setelahnya. Contohnya seperti lafadz ma ja'ana min rojulin. Ma tidak, ja'a datang. Nah kepada kami min rojulin siapa seorang laki-laki pun. Tidak ada seorang laki-laki yang datang kepada kami. Di sini kita perhatikan lafadz min rojulin. Min di dalam susunan ini statusnya adalah sebagai huruf jar tambahan saja, sehingga min di sini tidak memiliki makna dan tidak memiliki keterkaitan dengan lafadz yang lain. Karena memang statusnya ini hanyalah sebagai huruf jar tambahan, maka ketika dia itu dibuang, maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap makna dari susunan yang ada. Katakanlah min di sini dibuang, maka bacaannya adalah ma ja'ana rojulun. Ma ja'a tidak datang nah kepada kami rojulun siapa orang laki-laki. Jadi maknanya masih tetap dan tidak terpengaruh ketika min ini dibuang. Namun sekalipun dia itu hanya sekedar huruf jar tambahan, dia pun tetap statusnya sebagai huruf jar yang dapat mengejarkan kepada kalimat yang terletak setelahnya. Jadi di sini dibaca min rojulin. Ini ketika minnya ditetapkan.
Dan dia juga keberadaannya memiliki fungsi, yaitu sebagai taukid. Jadi ketika di sini ditambahkan min, maka makna yang ada di dalam susunan ini bahwa benar-benar tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Contoh yang lain seperti lafadz laisa sa'idun bimusafirin. Laisa tidak ada sa'idun. Siapa Sa'id? Bimusafirin, ialah bepergian. Kita perhatikan lafadz bimusafirin. Di sini terdapat huruf jar bi yang statusnya hanyalah sebagai huruf jar tambahan saja, yang dia tidak memiliki makna dan tidak memiliki keterkaitan dengan lafadz yang lain. Jadi manakala keberadaan ba ini dibuang, maka tidak memberikan pengaruh terhadap makna yang ada. Namun sekalipun demikian, secara lafadz dia itu tetap dapat mengejarkan kepada kalimat isim yang terletak setelahnya. Jadi sekalipun sebagai huruf tambahan, namun dia statusnya tetaplah sebagai huruf jar. Jadi di sini dibaca laisa sa'idun bimusafirin. Manakala ba di sini dibuang, maka akan dibaca laisa sa'idun musafiron. Musafir di sini dibaca nasab sebagai khobar daripada lafadz laisa. Dan yang terakhir adalah yang masuk di dalam kategori huruf jar syabihuz zaid, yaitu huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Di sini bedanya dengan huruf jar zaid adalah manakala huruf jar zaid yang statusnya hanyalah sebagai huruf jar tambahan ini boleh dibuang, jadi boleh mahdzuf. Sementara untuk huruf jar yang syabih di sini tidak boleh dibuang, ghairu mahdzuf. Karena manakala huruf jar syabihuz zaid ini dibuang akan mempengaruhi terhadap makna di dalam susunan yang ada. Ini beda yang pertama. Jadi huruf jar zaid boleh dibuang, dan ketika dia dibuang maknanya tidak akan mempengaruhi terhadap makna susunan yang ada. Namun untuk yang syabihuz zaid tidak boleh dibuang, karena ketika dibuang maka maknanya pun akan terpengaruh. Selanjutnya beda huruf jar syabihuz zaid dengan huruf jar yang asli. Untuk huruf jar yang statusnya sebagai huruf jar asli ini selalu memiliki keterkaitan makna dengan lafadz yang lain, yaitu terkait dengan muta'allaq. Namun untuk syabihuz zaid dia tidak memiliki keterkaitan dengan lafadz yang lainnya. Pembahasan tentang huruf jar asli telah kita bahas pada pembahasan terdahulu, di mana di sana telah dijelaskan secara rinci tentang fungsi dan makna dari tiap-tiap huruf jar asli. Untuk sekarang kita akan membahas tentang huruf jar tambahan. Apa sajakah dan di mana sajakah letak-letak daripada huruf jar tambahan? Huruf jar tambahan ini terdapat beberapa huruf jar saja, yaitu min, kemudian kaf, selanjutnya adalah ba, dan yang terakhir adalah lam. Keempat huruf jar yang ada ini terkadang statusnya sebagai huruf jar asli, namun terkadang pula dia statusnya sebagai huruf jar tambahan. Lalu di mana saja tempat-tempat dan posisi daripada huruf jar tambahan ini di dalam susunan kalimat? Kita mulai dengan huruf jar tambahan yang berupa kaf. Huruf jar kaf ini sangatlah jarang terjadi di dalam susunan kalimat. Contohnya seperti lafadz laisa kamitslihi syai'un. Laisa tidak ada, kamitslihi ialah seumpama Allah, syai'un apa sesuatu pun. Kita perhatikan lafadz kamitslihi. Kaf di dalam susunan ini adalah merupakan huruf jar yang statusnya hanyalah sebagai huruf jar tambahan yang berfungsi sebagai taukid.
Karena memang statusnya sebagai huruf jar tambahan, maka di sini kaf tidak memiliki makna dan tidak memiliki keterkaitan dengan lafadz yang lainnya. Dan manakala dia dibuang pun tidak akan memberikan pengaruh terhadap makna dalam susunan tersebut. Jadi manakala kaf di sini dibuang, maka bacaannya akan menjadi laisa mithlahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Namun secara lafadz dia tetap statusnya sebagai huruf jar, yaitu mengejarkan terhadap kalimat isim yang terletak setelahnya. Jadi di sini dibaca kamitslihi. Ini yang pertama, huruf jar tambahan yang berupa kaf. Selanjutnya, huruf jar tambahan yang kedua adalah huruf jar lam. Huruf jar lam secara simai ini terkadang juga dijadikan sebagai huruf jar tambahan oleh orang Arab, yaitu posisinya terletak di antara fi'il dan maf'ul. Jadi di antara ini terdapat huruf jar lam yang ditambahkan secara simai. Contohnya seperti lafadz wa malakta ma bainal Iraqi wa Yathrib mulkan ajara li muslimin wa muahidi wa malakta ma bainal Iraqi wa Yathribin mulkan ajara li muslimin wa muahidi. Kamu telah menguasai daratan antara negeri Irak hingga Yathrib dengan menjadi raja yang menolong orang muslim dan orang non-muslim. Jadi muahidi ini maknanya adalah orang-orang yang masuk di dalam kategori golongan non-muslim yang masuk ke kota Madinah dan tinggal di sana dengan suatu perjanjian. Dalam susunan ini kita perhatikan lafadz li muslimin. Di sini terdapat huruf jar lam yang statusnya sebagai huruf jar tambahan saja dan tempatnya antara fiil dan maf'ulnya. Jadi asalnya di sini adalah ajaro musliman wa muahidan. Huruf jar lam di sini ditambahkan secara simai oleh orang Arab. Ini tempat yang pertama dari huruf jar lam yang statusnya dijadikan sebagai huruf jar tambahan oleh orang Arab secara simai. Selanjutnya huruf jar lam tambahan ini secara kiasi. Ini ditambahkan pada maf'ul untuk memperkuat terhadap amil yang posisinya diakhirkan. Jadi sekali lagi huruf jar lam yang statusnya sebagai tambahan ini secara kiasi dia itu ditambahkan pada maf'ul untuk memperkuat amil yang mana amil tersebut posisinya diakhirkan. Contohnya seperti lafadz lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Lilladzina bagi orang-orang, hum adapun mereka alladzina li rabbihim kepada Tuhan mereka, yarhabuna ialah takut siapa mereka. Kita perhatikan lafadz li rabbihim. Lam yang ada di dalam susunan ini adalah lam tambahan yang posisinya diletakkan pada maf'ul dari amil yang diakhirkan. Yang fungsi daripada lam tersebut adalah untuk memperkuat terhadap amil karena memang amil tersebut posisinya diakhirkan dari ma'mulnya. Jadi pada asalnya adalah lilladzina hum yarhabuna rabbahum tanpa adanya lam. Ketika makmulnya itu didahulukan dari amilnya sehingga amilnya ini posisinya diakhirkan dari makmulnya, maka pada maf'ul daripada yarhabun di sini diberi tambahan lam untuk memperkuat terhadap amilnya yaitu lafadz yarhabun. Selanjutnya huruf jar lam ini ditambahkan secara kiasi kepada kalimat yang kedudukannya sebagai maf'ul sementara amilnya itu bukan berupa kalimat fi'il namun berupa kalimat isim yang mustaq dari fi'ilnya. Sekali lagi, terkadang huruf jar lam ini ditambahkan secara kiasi
dan diletakkan pada maf'ul dari amil yang tidak berupa kalimat fi'il, namun berupa kalimat isim yang mushtaq dari fi'ilnya. Contohnya seperti lafaz musaddiqan lima ma'ahum. Musaddiqan padahal membenarkan lima terhadap sesuatu ma'ahum yang ada bersama mereka. Kita perhatikan lafaz lima. Di sini terdapat huruf jar lam yang statusnya hanyalah sebagai huruf jar tambahan, dan lam ini ditambahkan kepada lafaz yang posisinya sebagai maf'ul dari amil yang bukan berupa kalimat fi'il, namun berupa kalimat isim yang mushtaq dari fi'ilnya. Jadi ini adalah merupakan kalimat isim yang mushtaq dari lafaz saddaqa. Karena memang amilnya di sini bukan berupa kalimat fi'il, maka untuk maf'ul bihnya dia ditambahkan dengan lam yang statusnya sebagai huruf jar tambahan. Contoh yang lain seperti lafaz inna rabbaka fa'alun lima yuridu. Inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu fa'alun ialah zat yang maha mengerjakan lima terhadap sesuatu yuridu yang menghendakin siapa rabbuka. Kita perhatikan lafaz lima. Di sini terdapat huruf jar lam yang ditambahkan kepada kalimat yang posisinya sebagai maf'ul bih dari lafaz fa'alun, di mana lafaz fa'alun ini adalah merupakan amil daripada ma. Karena memang amilnya ini tidak berupa kalimat fi'il, namun berupa kalimat isim yang mushtaq terhadap fi'ilnya, maka pada maf'ulnya di sini ditambahkan huruf jar lam. Jadi fa'alun ini adalah merupakan kalimat isim yang bentuknya adalah sighat mubalaghah, mushtaq dari kalimat fi'il yang berupa fa'ala. Fa'ala fahuwa fa'ilun, selanjutnya di sighat mubalaghah menjadi fa'alun. Selanjutnya huruf jar tambahan yang berupa min. Huruf jar min ini ditambahkan hanya pada lafaz yang statusnya sebagai fa'il, kemudian ada kalanya statusnya sebagai maf'ul bih atau sebagai mubtada. Jadi pada tempat-tempat inilah biasanya huruf jar min ini ditambahkan. Namun dalam hal ini terdapat beberapa syarat. Syarat yang pertama harus didahului oleh nafi atau nahi atau istifham dengan lafaz hal. Jadi sekali lagi syarat yang pertama harus didahului oleh nafi atau nahi atau istifham dengan hal. Kemudian yang kedua, majrur daripada huruf jar yang statusnya sebagai huruf jar tambahan ini haruslah berupa isim nakirah. Contoh huruf jar min yang ditambahkan pada lafaz yang statusnya sebagai fa'il, seperti lafaz ma ja'ana min basyirin. Ma tidak, ja'a datang, na kepada kami, min basyirin siapa orang pembawa kabar gembira. Kita perhatikan lafaz min basyirin. Di sini terdapat huruf jar min yang statusnya hanyalah sebagai tambahan saja, di mana dia masuk di dalam lafaz yang berkedudukan sebagai fa'il. Di sini sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia itu sudah didahului oleh nafi dan majrurnya berupa isim nakirah. Sehingga di sini ditambah dengan huruf jar min yang fungsinya sebagai taukid. Namun sesuai dengan statusnya, min di sini boleh dibuang dan ketika dibuang dia tidak akan memberikan pengaruh secara makna terhadap susunan yang ada. Jadi manakala min ini dibuang maka akan dibaca ma ja'ana basyirun. Lafaz basyir yang awalnya ketika dimasukin oleh min dia itu diejerkan, namun setelah min ini dibuang maka dia dibaca rofa sebagai fa'il. Selanjutnya contoh yang masuk pada lafaz yang statusnya sebagai maf'ul bih, seperti lafaz hal
tuhissu minhum min ahadin. Hal apakah tuhisu melihat siapa kamu minhum di antara mereka min ahadin kepada seseorang? Apakah engkau hai Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Kita perhatikan lafadz min ahadin. Di sini terdapat huruf jar min yang masuk kepada lafadz yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Dan ini sudah memenuhi syarat, yaitu di mana dalam susunan ini sudah didahulin oleh istifham yang berupa hal dan majrurnya berupa isim nakirah. Dan di sini min adalah huruf jar tambahan yang tidak memiliki makna dan boleh dibuang. Manakala min ini dibuang, maka akan dibaca ahadan, nasab sebagai maf'ul bih. Hal tuhissu minhum ahadan. Kemudian contoh yang masuk pada lafadz yang berkedudukan sebagai mubtada, seperti lafadz hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ardi. Hal apakah min khaliqin, adapun pencipta, ghairullahi yang selain Allah, yarzuku ialah memberikan rizki, siapa itu khaliq ghairullah, kum kepada kalian, minas samai wal ard dari langit dan bumi. Apakah ada pencipta lain selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Kita perhatikan lafadz min khaliqin. Lafadz khaliq ini secara kedudukan dia itu sebagai mubtada, namun secara lafadz dia itu dijarkan oleh huruf jar min. Min yang ada di sini adalah min tambahan, yang mana dia tidak memiliki makna dan boleh dibuang. Dan ketika min ini dibuang tidak akan memberikan pengaruh terhadap makna di dalam susunan yang ada. Jadi manakala min ini dibuang maka akan dibaca hal khaliqun ghairullah. Apakah ada pencipta lain selain Allah? Jadi lafadz khaliq ini akan dibaca rofa karena memang dia kedudukannya sebagai mubtada. Ini adalah beberapa tempat di mana huruf jar min tersebut ditambahkan. Selanjutnya huruf jar yang terakhir adalah berupa huruf jar ba. Di sini terdapat beberapa tempat di mana huruf jar ba tersebut ditambahkan. Yang pertama, huruf jar ba tersebut ditambahkan pada fa'il dari lafadz kafa. Jadi fa'ilnya di sini ditambahkan dengan ba. Contohnya seperti lafadz wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran. Wa kafa billahi, cukuplah billahi siapa Allah, waliyan padahal sebagai penolong. Wa kafa billahi dan cukuplah billahi siapa Allah, nasiran padahal sebagai penolong. Kita perhatikan lafadz billahi. Pada kedua lafadz ini terdapat huruf jar ba, di mana status dari dua lafadz ini adalah sebagai fa'il dari lafadz kafa. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong kamu. Ini yang pertama, jadi ditambahkan pada fa'il dari lafadz kafa. Kemudian yang kedua, huruf jar ba di sini ditambahkan secara simai pada lafadz yang statusnya sebagai maf'ul bih. Namun hal ini terdengar pada lafadz-lafadz tertentu saja. Contohnya seperti lafadz akhadtu bilijami al-farasi. Akhadtu mengambil siapa saya, bilijamil farasi pada cambuk kuda. Kita perhatikan lafadz bilijami. Di sini terdapat huruf jar ba yang statusnya hanyalah sebagai tambahan saja dan dia ditambahkan secara simai pada lafadz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contoh yang lain seperti lafadz wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukati.
Wala tulku, dan janganlah melemparkan siapa kalian biaidikum pada diri kalian ila tahlukati pada kebinasaan. Janganlah melempar diri kalian pada kebinasaan. Kita perhatikan lafaz biaidikum. Di sini terdapat huruf jar bi yang statusnya hanyalah sebagai huruf jar tambahan yang ditambahkan pada lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul, di mana amilnya adalah lafaz tulku. Jadi ba di sini ditambahkan secara simai pada lafaz yang statusnya sebagai maf'ul bih, namun di sini hanya terdengar pada lafaz-lafaz tertentu saja. Selanjutnya dia itu juga ditambahkan pada lafaz yang statusnya sebagai maf'ul bih dari lafaz kafa yang muta'addi kepada satu maf'ul saja. Contohnya seperti lafaz kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Kafa cukuplah bil mar'i kepada seseorang kadhiban padahal dianggap bohong ayyuhadditha apa membicarakan siapa itu mar'i bikulli ma sami'a kepada segala sesuatu sami'a yang telah mendengar siapa itu mar'i. Cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Kita perhatikan lafaz bil mar'i. Di sini terdapat huruf jar ba yang statusnya sebagai huruf jar tambahan yang ditambahkan kepada maf'ul dari lafaz kafa yang muta'addi pada satu maf'ul. Dan selanjutnya huruf jar ba di sini juga ditambahkan pada lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafaz alima atau lafaz arofa yang bermakna yakin. Contohnya seperti lafaz araftu bi Zaidin shaiman. Araftu yakin siapa saya bi Zaidin kepada Zaid shaiman padahal dalam keadaan berpuasa. Di sini terdapat huruf jar ba yang ditambahkan kepada lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafaz arafa yang bermakna yakin. Contoh yang lain seperti lafaz alimtu bi Sa'idin qaiman. Alimtu yakin siapa saya bi Sa'idin kepada Sa'id qaiman padahal dalam keadaan berdiri. Di sini terdapat huruf jar ba yang ditambahkan pada lafaz yang statusnya sebagai maf'ul dari lafaz alima yang bermakna yakin. Kedua huruf jar ba di sini adalah huruf jar tambahan yang boleh dibuang dan manakala dibuang tidak akan memberikan pengaruh terhadap makna susunan yang ada. Dan lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih tersebut akan dinasobkan sebagai maf'ul bih. Jadi manakala ini dibuang maka akan dibaca araftu Zaidan shaiman, alimtu Sa'idan qaiman. Ini adalah tempat yang kedua dari huruf jar tambahan ba, yaitu diletakkan pada lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kemudian yang ketiga adalah dia ditambahkan pada lafaz yang berkedudukan sebagai mubtada, yang mana mubtada tersebut berupa lafaz hasibah. Contohnya seperti lafaz bihasbikallah. Bihasbikallah, adapun yang mencukupimu Allahu ialah Allah. Di sini terdapat huruf jar ba yang ditambahkan pada lafaz yang berkedudukan sebagai mubtada. Jadi manakala ba ini dibuang maka akan dibaca hasbukallah. Kemudian yang kedua terletak setelah lafaz nahika. Jadi mubtada tersebut terletak setelah lafaz nahika, maknanya adalah biarkanlah. Contohnya seperti lafaz nahika bi Khalidin syuja'an.
Nahika, biarkanlah, bi Khalidin, adapun Khalid, syuja'an, padahal dalam keadaan berani. Kita perhatikan lafadz bi Khalidin. Lafadz Khalid ini secara kedudukan dia itu dirofakkan sebagai mubtada, namun secara lafadz dia itu dijerkan oleh huruf jer tambahan yang berupa bi. Di sini karena memang terletak setelah lafadz nahika. Khobar daripada lafadz Khalidin di sini dibuang, yang takdirannya bisa berupa lafadz kainun. Jadi bi Khalidin kainun syuja'an. Kemudian yang ketiga, mubtada tersebut terletak setelah idza fujaiyah. Contohnya seperti lafadz kharajtu fa idza bil ustadzi hadirun. Kharajtu, keluar siapa saya. Fa'idha, maka tiba-tiba bil ustadzi, adapun ustad, hadirun, ialah hadir. Kita perhatikan lafadz bil ustadzi. Di sini terdapat huruf jerba yang ditambahkan pada lafadz yang berkedudukan sebagai mubtada, di mana mubtada di sini terletak setelah idza fujaiyah. Di sini baknya boleh dibuang, dan manakala dibuang maka al ustad ini akan dibaca rofa sebagai mubtada. Kharajtu fa idza al ustadzu hadirun. Kemudian yang keempat adalah ditambahkan pada mubtada yang terletak setelah lafadz kaifa. Contohnya seperti lafadz kaifa bi Khalidin idza kana kadza wa kadza. Kaifa bi Khalidin idza kana kadza wa kadza. Kaifa ialah bagaimana, bi Khalidin, adapun Khalid, idza apabila kana ada siapa itu Khalid, kadza wa kadza, demikian dan demikian. Di sini terdapat huruf jerba yang ditambahkan pada lafadz yang statusnya sebagai mubtada, yang dalam hal ini terletak setelah lafadz kaifa yang berkedudukan sebagai khobar daripada lafadz Khalid. Ini adalah tempat yang keempat di mana ba tersebut ditambahkan pada lafadz yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian tempat yang keempat adalah ba ini ditambahkan pada lafadz yang berkedudukan sebagai hal, yang mana amil daripada hal tersebut didahuluin oleh nafi. Contohnya seperti lafadz fama roja'at bi khaibatin rikabun. Fama roja'at bi khaibatin rikabun. Fama, maka tidak rojaat pulang atau kembali bi khaibatin, padahal dalam keadaan kecewa. Rikabun, siapa penunggang kuda. Para penunggang kuda itu tidak kembali dalam keadaan kecewa. Kita perhatikan lafadz bi khaibatin. Di sini terdapat huruf jerba yang ditambahkan pada lafadz yang berkedudukan sebagai hal, di mana amilnya yaitu lafadz rojaat didahuluin oleh nafi. Kemudian yang kelima adalah ba ini ditambahkan pada khobar dari lafadz laisa atau lafadz ma yang bermakna laisa, seperti lafadz alaisallahu bi ahkami al-hakimin. Alaisa, bukankah Allahu, siapa Allah, bi ahkami, ialah zat yang maha bijaksana, al-hakimin, di antara orang-orang yang bijaksana. Di sini terdapat huruf jerba yang ditambahkan pada lafadz yang berkedudukan sebagai khobar dari lafadz laisa. Selanjutnya contoh yang terletak setelah khobar dari lafadz ma yang beramal sebagaimana laisa. Contohnya seperti lafadz wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Wama, dan tidak Allahu, siapa Allah,
Bighafilin ialah lupa atau lalai amma terhadap segala sesuatu ta'malun yang mengerjakan siapa kalian. Allah tidaklah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Kita perhatikan lafaz bighafilin. Di sini terdapat huruf jerba yang terletak setelahnya lafaz ghafil yang berkedudukan sebagai khobar dari lafaz ma yang beramal sebagaimana laisa. Kemudian yang keenam, huruf jar ini ditambahkan pada lafaz ainun atau lafaz nafsun yang berfungsi sebagai taukid. Contohnya seperti lafaz Ja'a Muhammadun binafsihi atau bi'ainihi. Ja'a datang Muhammadun, siapa Muhammad, binafsihi dirinya Muhammad atau bi'ainihi dirinya Muhammad. Di sini terdapat huruf jerba yang masuk pada lafaz nafsun atau ainun yang statusnya sebagai taukid. Ini adalah beberapa tempat dari huruf-huruf jar yang statusnya sebagai huruf jar tambahan. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.